Mohon izin Bu, saya minta waktunya sebentar. Saya akan mengadakan wawancara sedikit Bu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Untuk yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu selaku pimpinan di sekolah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya sebagai indikator untuk membedakan yang mana dilema etika, yang mana bujukan moral adalah ketika situasi itu berada pada posisi benar lawan benar. Itu yang disebut dengan dilema etika. Ya. Kalau situasi itu dalam situasi yang sudah benar salah, itu sudah ke arah bujukan moral. Itu yang Untuk selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada kasus sama-sama mengandung nilai kebenaran, berarti kan dilema etika. Ya. Di dalam pengambilan keputusan itu tentunya saya akan berpikir untuk mencapai keputusan itu. Pertama, bagaimana fakta kan itu. Kemudian begitu ada setelah diputuskan, saya akan refleksikan lagi. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan nih selama menjadi pemimpin di sekolah ini? Langkah-langkah dalam pengambil keputusan dilema etika gitu ya. Pertama mungkin seperti yang saya singgung tadi, pertama saya cari dulu faktanya, kemudian ketemu faktanya, di situ akan ada uji benar salahnya. Dimana di antara uji itu perlu kita ada uji legalnya, apakah berani ditampilkan di media sosial gitu. Kalau memang sudah tidak bisa, mungkin sudah berani diputuskan tidak dijalankan. Tetapi ketika uji itu masih bisa dilanjutkan, maka saya akan mengambil keputusan. Setelah ada uji itu, ambillah langkah ambil keputusan. Walaupun sudah berdasarkan uji, keputusan itu lagi kembali kita refleksikan. Ya. Baik Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Yang membuat Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Yang efektif, yang membuat efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah uji benar salahnya itu. Iya. Karena saya merasa yakin kalau udah saya menjalankan uji benar salahnya. Hal apa saja sih Bu yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil selaku kepala sekolah pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, yang menjadi tantangan ya. Tentunya saya berharap keputusan itu bisa diterima secara terbuka oleh teman atau lingkungan sekolah. Nah, tantangan berikutnya, keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan secara pribadi atau nanti secara instansi seperti ini. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung nih menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Ya, bentuk penyelesaian dilema etika itu melihat situasi dan kondisi. Kalau memang harus itu diputuskan saat itu ya mungkin kita mengambil waktu sebentar saja sudah bisa menganalisis dengan beberapa langkah ya berani memutuskan. Tapi kalau memang masih ada kesempatan ya saya membuat jadwal ya mungkin nanti tetap mengacu ke 9 langkah pengambil keputusan itu. Baik Bu.
Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, Bu? Eh, ada ya yang mempermudah adalah di tokoh panutan ya. Saya memiliki seorang tokoh panutan, di mana tokoh panutan itu yang bisa memberikan saya sesuatu semangat untuk mengambil keputusan itu. Jadi ada tokoh panutan. Iya. Oke, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambil keputusan dilema etika, yang dapat dipetik adalah setiap keputusan itu kita harus hati-hati memutuskan agar bisa kita mempertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Bu. Demikian tadi pertanyaan-pertanyaannya yang saya sampaikan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya mohon pamit.